Organizational Culture Theory. Michael Pekanowski dan Nick O'Donnell Truilo mengonseptualisasikan teori budaya organisasi, yaitu sebuah ide yang awalnya diajukan oleh antropolog Michael Gertz. Menurut Pekanowski dan O'Donnell Truilo, metode ilmiah dibatasi oleh tugasnya yang mengukur, bukan menemukan. Pekanowski dan O'Donnell Truilo berpendapat bahwa OCT mengundang semua peneliti untuk mengamati, mencatat, dan memahami perilaku komunikatif anggota organisasi. Mereka merangkul totalitas atau pengalaman hidup dalam organisasi. Para ahli teori juga melukiskan garis yang luas dalam pemahaman mereka tentang organisasi dengan menyatakan bahwa budaya bukanlah sesuatu yang dimiliki organisasi, melainkan organisasi itu sendiri. Kemudian budaya dibangun secara komunikatif oleh praktik organisasi dan budaya berbeda untuk setiap organisasi. Sederhananya, budaya organisasi adalah sistem asumsi nilai dan keyakinan bersama yang mengatur bagaimana orang berperilaku dalam organisasi. Budaya organisasi ditentukan oleh nilai-nilai yang ditempatkan pada sekumpulan karakteristik seperti orientasi risiko dan perhatian terhadap detail. Budaya organisasi mencakup harapan, pengalaman, filosofi, dan nilai organisasi yang menyatukannya dan diekspresikan dalam citra diri, cara kerja batin, interaksi dengan dunia luar, dan harapan masa depan. Ini didasarkan pada sikap, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan tertulis maupun tidak tertulis bersama yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu dan dianggap valid. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, cara organisasi menjalankan bisnisnya, memperlakukan karyawan, pelanggan, dan komunitas yang lebih luas. Kedua, sejauh mana kebebasan diperbolehkan dalam pengambilan keputusan, mengembangkan ide-ide baru, dan ekspresi pribadi. Ketiga, bagaimana kekuasaan dan informasi mengalir melalui hierarkinya. Keempat, bagaimana karyawan berkomitmen terhadap tujuan kolektif. Hal-hal ini mempengaruhi produktivitas dan kinerja organisasi dan memberikan pedoman tentang layanan dan layanan pelanggan, kualitas dan keamanan produk, kehadiran dan ketepatan waktu, serta kepedulian terhadap lingkungan. Ini juga meluas ke metode produksi, praktik pemasaran dan periklanan, maupun ke kreasi produk baru. Budaya organisasi merupakan hal yang unik untuk setiap organisasi dan salah satu hal tersulit untuk diubah. Metafora jaring laba-laba dan organisasi. Gertz menyatakan bahwa manusia adalah binatang yang tergantung dalam jaring-jaring penting. Dia menambahkan bahwa orang membuat jaringnya sendiri. Pekanowski dan O'Donnell Truilo kemudian mengomentari metafora Gertz ini, bahwa jaring tidak hanya ada, tetapi juga berputar. Ini berputar ketika orang melakukan bisnis, menafsirkan dunia mereka sebagai hal yang masuk akal, yaitu ketika mereka berkomunikasi. Ketika mereka berbicara, menulis sandiwara, bernyanyi, menari, berpura-pura sakit, mereka berkomunikasi dan mereka membangun budaya mereka. Jaring ini adalah sisa dari proses komunikasi. Berikut merupakan dimensi budaya organisasi yang disajikan dalam diagram jaring laba-laba yang dimaksud. Dapat kita cermati bahwa ada berbagai faktor yang membangun jaring ini, mulai dari stabilitas, inovasi, orientasi, perhatian, kecakapan, dan hasil akhir. Tentu saja jaring ini akan berkembang seiring komunikasi berjalan. Terdapat tiga asumsi dari teori ini. Yang pertama adalah anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa bersama tentang realitas organisasi, menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai organisasi. Dari asumsi ini, kita belajar seberapa pentingnya orang dalam kehidupan organisasi. Secara khusus, individu berbagi dalam menciptakan dan memelihara realitas mereka. Individu ini termasuk karyawan, supervisor, dan manajer. Inti dari asumsi ini adalah nilai-nilai organisasi, standar dan prinsip-prinsip dalam budaya yang memiliki nilai intrinsik bagi suatu budaya dalam organisasi tersebut. Kedua adalah budaya bervariasi antar organisasi, dan interpretasi tindakan dalam budaya ini beragam. OCT berkaitan dengan keragaman budaya organisasi. Sederhananya, budaya organisasi sangat bervariasi, persepsi, tindakan, dan aktivitas dalam budaya ini sama beragamnya dengan budaya itu sendiri. Yang ketiga adalah penggunaan interpretasi simbol sangat penting untuk budaya organisasi. Simbol adalah representasi dari makna. Simbol meliputi komunikasi verbal dan nonverbal dalam suatu organisasi. Berikut dapat kita lihat bahwa simbol dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah simbol fisik,
yaitu seni, desain, logo, bangunan, dekor, pakaian, dan image suatu objek material. Yang kedua ada simbol sikap, yaitu ritual, upacara, tradisi, hadiah, dan hukuman. Dan yang terakhir ada simbol verbal, yaitu nama, nama panggilan, sejarah, mitos, metafora, jargon, lelucon, cerita, dan penjelasan. Kemudian adalah pengertian etnografik. Etnografi adalah metodologi kualitatif yang mengungkap dan menafsirkan artefak, cerita, ritual, dan praktik untuk mengungkapkan makna dalam suatu budaya. Para ahli etnografi sering menyebut penelitian mereka sebagai penelitian naturalistik karena mereka percaya bahwa mereka mempelajari budaya jauh lebih alami daripada peneliti kuantitatif. Dalam deskripsinya, Gertz menyimpulkan bahwa etnografi adalah semacam deskripsi yang kental atau penjelasan tentang lapisan-lapisan rumit makna yang mendasari suatu budaya, karena dia sangat bergantung pada catatan dan jurnal lapangan, kemudian merekam perasaan dan gagasan tentang interaksinya dengan budaya tertentu. Communicative performance. Performance yang dimaksud adalah metafora teatrikal yang menyarankan proses simbolik dalam memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi. Ahli teori menguraikannya menjadi 5 pertunjukan budaya. Yang pertama adalah ritual performances. Ini bersifat personal dan sosial, seperti mengecek pesan, kemudian menghadiri meeting. Yang kedua ada passion performance, yang bersifat metafora, bercerita, dan melebih-lebihkan. Ketiga, ada social performance, yaitu yang bersifat kesopanan dan musyawarah. Lalu political performance, bersifat kekuatan, kekuasaan, dan pengaruh. Dan yang terakhir ada enculturation performance, yang bersifat orientasi, interview, dan kompetensi. Organizational culture sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu strong and weak culture. Faktor utama budaya organisasi adalah keyakinan, aturan perilaku, tradisi, dan ritualnya. Sejauh mana komponen ini ada atau tidak ada, menentukan kekuatan atau kelemahan suatu budaya. Kekuatan budaya apapun berasal dari tingkat kesepakatan di antara orang-orangnya tentang pentingnya keyakinan tertentu, aturan perilaku, tradisi, dan ritual. Ini adalah elemen dalam budaya yang menentukan bagaimana sesuatu diselesaikan. Strong culture atau budaya yang kuat. Suatu budaya dianggap kuat bila ada kohesi di sekitar kepercayaan, aturan perilaku, tradisi, dan ritual. Budaya yang kuat biasanya menampilkan keyakinan, aturan, perilaku, tradisi, dan ritual mereka di depan umum sehingga karyawan dapat menggunakan elemen budaya ini untuk pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Budaya yang kuat meliputi lebih dari satu pemimpin kuat yang mengartikulasikan keyakinan, aturan perilaku, tradisi, dan ritual yang selaras dengan kebutuhan pelanggan, arah strategis, dan lingkungan kompetitif. Kedua, komitmen organisasi untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan budaya. Ketiga, komitmen yang tidak tergoyahkan oleh organisasi untuk mendukung pemangku bisnis, utamanya seperti mitra bisnis, pemasok, karyawan, pelanggan, dan pemegang saham jika ada, dan lebih luas lagi pada komunitas, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini juga dapat disebut sebagai stakeholders. Characteristics. Karakter dari budaya yang kuat adalah pertama, alat penguat budaya. Ini termasuk hal-hal seperti upacara, simbol, bahasa, aturan perilaku, dan kebijakan. Budaya yang kuat menggunakan alat-alat ini untuk menghasilkan kinerja luar biasa dari orang biasa. Budaya yang kuat menggunakan upacara dan simbol untuk menekankan nilai-nilai perusahaan. Upacara dan simbol membantu mengenali dan merayakan karyawan yang bekinerja tinggi dan membantu menciptakan ikatan emosional di antara semua karyawan. Bahasa yang digunakan dalam slogan dan kebijakan membantu menggambarkan nilai-nilai utama perusahaan dan memberikan pemahaman bersama di antara para pekerja. Kedua, berorientasi kepada orang. Organisasi dengan budaya yang kuat menunjukkan kepedulian mereka terhadap karyawan mereka dengan berbagai cara. Ini termasuk memperlakukan karyawan mereka dengan bermartabat dan hormat, memberikan karyawan otonomi yang cukup untuk berprestasi dan berkontribusi, meminta manajer di setiap tingkat untuk bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan orang-orang yang melapor pada mereka, penggunaan berbagai penghargaan dan konsekuensi untuk memperkuat perilaku berkinerja tinggi,
dan menetapkan standar kinerja yang jelas untuk semua karyawan. Yang ketiga, berorientasi dari hasil. Budaya kinerja tinggi menginvestasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk memastikan bahwa karyawan yang berprestasi dan mencapai target kinerja diidentifikasi dan diberi penghargaan. Kontrol diberlakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data kinerja karyawan. Ukuran kuantitatif kesuksesan digunakan untuk memilih dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkinerja luar biasa. Keempat, penekanan pada prestasi dan keunggulan. Budaya kinerja tinggi menciptakan suasana di mana ada tekanan konstruktif untuk menjadi yang terbaik. Manajemen mengejar praktik dan kebijakan dan menginvestasikan sumber daya yang diperlukan untuk menginspirasi orang agar melakukan yang terbaik. Kemudian ada weak culture atau budaya lemah. Suatu budaya menjadi lemah ketika kepercayaan, aturan perilaku, tradisi dan ritualnya tidak terlihat oleh anggotanya atau ada ketidaksesuaian antara nilai dan perilaku yang dinyatakan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Tanpa pengetahuan tentang apa yang diperjuangkan organisasi atau bagaimana hal-hal sebenarnya dilakukan, daripada bagaimana kebijakan menunjukkan hal-hal harusnya dilakukan. Budaya yang lemah bekerja melawan keberhasilan organisasi. Karakter dari budaya lemah adalah yang pertama, berpikir sempit atau terisolasi. Karakteristik ini terbukti ketika organisasi menghindari mencari praktik dan pendekatan terbaik dari luar dirinya sendiri. Orang-orang di organisasi ini percaya bahwa mereka memiliki semua jawaban. Jenis pemikiran ke dalam inilah yang dapat mencegah organisasi membuat perubahan prosedural dan budaya yang diperlukan. Kedua, adalah resistensi terhadap perubahan. Karakteristik ini terbukti ketika sebuah organisasi tiba-tiba dihadapkan pada lingkungan yang berubah dengan cepat. Organisasi berfokus pada mempertahankan status quo, menghindari resiko, dan tidak membuat kesalahan. Ini adalah kepemimpinan dalam budaya yang memungkinkan faktor-faktor ini meresap dan melumpuhkan organisasi daripada berfokus pada inovasi dan kesuksesan. Ketiga adalah lingkungan internal politik. Dalam budaya bermuatan politik, masalah dan masalah diselesaikan sepanjang garis kekuasaan. Dukungan vokal, oposisi, lobby pribadi, dan pembentukan koalisi yang tertarik pada hasil tertentu menghambat perubahan. Jenis lingkungan internal ini menghasilkan kinerja yang rendah karena mengorbankan apa yang terbaik bagi organisasi untuk keinginan atau kepentingan pribadi pemain tertentu. Dan yang keempat adalah praktik promosi yang tidak sehat. Karakteristik ini terbukti ketika sebuah organisasi mempromosikan karyawan yang berdedikasi atau lama kepada manajemen yang pekerja keras dan pandai dalam operasi sehari-hari, tetapi tidak memiliki keterampilan kepemimpinan, visi, dan kemampuan untuk berpikir secara strategis. Jenis promosi ini dapat menciptakan kekosongan mengenai kemampuan organisasi untuk mengembangkan visi jangka panjang, membangun kompetensi baru, dan menghasilkan strategi baru. Berikut merupakan case study mengenai Twitter yang cocok dengan teori ini. Pekerja Twitter tidak dapat berhenti memamerkan budaya organisasi mereka yang luar biasa. Apakah yang membedakan mereka? Dari pertemuan di atap hingga makan siang berbayar, kelas yoga, dan bahkan liburan tanpa batas bagi sebagian orang, karyawan Twitter benar-benar dapat bersenang-senang. Tebak apa yang lebih baik dari berbagai fasilitas ini? Yaitu lingkungan berorientasi tim di mana setiap orang termotivasi oleh tujuan perusahaan. Selain itu, Twitter mengadakan Hack Week, yaitu triwulanan ketika karyawan didorong untuk mengeksplorasi ide-ide gila mereka. Orang-orang diperbolehkan memiliki waktu yang terkonsentrasi untuk menjadi liar. Ini adalah menghirup udara segar dan menjaga kehidupan kerja tidak monoton dan stagnan. Kesimpulan dari kasus ini adalah, apakah nilai-nilai inti perusahaan Anda berarti bagi karyawan Anda? Apakah mereka palsu, hanya omong kosong berisi jargon yang hanya ada untuk menghiasi dinding? Dari kasus di atas, kita paham bahwa bangunlah tempat kerja di mana orang dapat berkumpul dengan sesama rekan kerja yang saling menginspirasi untuk bekerja lebih baik. Anda tidak bisa mengalahkan memiliki anggota tim yang menyenangkan dan nama satu sama lain, dan sama-sama pandai dan menyukai apa yang mereka lakukan. Jangan menahan diri untuk membuat tempat kerja Anda menyenangkan, bukan membuat stres. Mengingat begitu banyak jam yang Anda investasikan untuk karyawan Anda di sana. Organizational Information Theory.
Wait, mengembangkan pendekatan untuk menggambarkan proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima. Dan fokus utama dalam melakukannya adalah pada pertukaran informasi yang terjadi dalam organisasi dan bagaimana anggotanya mengambil langkah-langkah untuk memahami materi. Wade percaya bahwa organisasi berbicara sendiri. Yang dimaksud adalah basis komunikasi bagaimana organisasi mengatur manusia dan memberikan pemikiran rasional dalam memahami sebuah organisasi. Wade melihat organisasi sebagai suatu sistem yang menerima berbagai informasi yang membingungkan dan multitafsir dari lingkungannya dan berusaha untuk memahaminya. Dengan demikian, menurut teori ini, organisasi dalam perkembangannya akan mengalami evolusi seiring dengan upaya organisasi untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya. Aktivitas utama organisasi adalah proses memahami informasi yang tidak jelas dan ambigu. Anggota organisasi mencapai proses ketidakjelasan ini melalui cara-cara seperti pembuktian, pemilihan, dan penyimpanan informasi. Seiring dengan bertambahnya pilihan saluran komunikasi, jumlah pesan yang dikirim dan diterima, serta kecepatan mengirimnya juga meningkat. Media baru memungkinkan membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan mereka dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya, seperti konferensi video, telekonferensi, pesan email, dan podcast. Ya, saya ambil studi kasus teori information organisasi dari Project K2K. Dalam kasus Project Y2K, masing-masing tim bergantung pada yang lain untuk memberikan informasi, sehingga dapat menyelesaikan bagian proyeknya. Tim membutuhkan informasi untuk disajikan dengan cara yang dapat mereka pahami. Bagaimanapun, tim layanan pelanggan memiliki sedikit pengetahuan tentang jargon komputer. Jadi, mereka bergantung pada teknisi untuk mengklarifikasi informasi dan menyajikannya kepada mereka dengan cara yang kemudian dapat mereka komunikasikan kepada pelanggan mereka. Tanpa pertukaran dan pengelolaan informasi ini, beberapa celah akan ada konversi komputer no-bank mungkin akan gagal. Di no-bank, tim publisitas kemungkinan besar akan dapat memahaminya dan memahami informasi yang disediakan oleh survei pelanggan tim. Namun, ketika mereka menerima pesan dari teknisi komputer tim publisitas mungkin tidak memahami isi pesan dan bagaimana itu berlaku atau berkaitan dengan bagian mereka dari proyek. Dan dilihat lagi dari studi kasus media, mereka dapat mengunduh file database yang melacak file kemajuan proyek dan menanyakan apakah tim lain akan bertemu berbagai batas waktu yang sangat penting untuk keberhasilan mereka dalam menyelesaikan proyek. Dan mereka sangat beruntung memiliki tim komunikasi internal untuk mengatur semua pesan yang mereka terima dari berbagai sumber. Jadi, ada potensi untuk sejumlah besar siklus yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Wake pertama kali mempresentasikan pendekatan teoritisnya yang menjelaskan bagaimana organisasi memahami dan menggunakan informasi dalam bukunya, yaitu The Social Psychology of Organizing pada tahun 1969 dengan klarifikasi teori kemudian pada tahun 1995. Ya, teori ini berfokus pada proses yang dialami organisasi dalam upaya mereka untuk memahami semua informasi yang membombardir mereka setiap hari. Wake menyatakan organisasi dan lingkungannya berubah begitu cepat sehingga tidak realistis. Untuk menunjukkan seperti apa mereka sekarang, karena mereka tidak akan seperti itu nanti. General System Theory. Organisasi biasanya terdiri dari departemen, tim, atau kelompok yang berbeda. Meskipun unit-unit ini dapat berfokus pada tugas-tugas independen, tugas organisasi secara keseluruhan biasanya memerlukan pembagian dan pengintegrasian informasi yang dimiliki oleh masing-masing tim
untuk mencapai solusi atau kesimpulan. Organisasi bergantung pada informasi gabungan sehingga mereka dapat membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, contohnya adalah kedua organisasi dari perusahaan tersebut saling bergantungan. Dan pertimbangkan contoh dari Nubank tadi, studi kasus yang tadi saya jelaskan, setiap departemen perlu menggunakan informasi dari departemen lain. Tetapi, mereka juga perlu memberikan informasi kepada departemen yang sama untuk menyelesaikan tugas yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Y2K organisasi. Ini menggambarkan sejauh mana departemen dalam suatu organisasi dapat bergantung satu sama lain untuk mengurangi ambiguitas mereka. Siklus komunikasi umpan balik yang berkelanjutan terjadi di mana ada saling memberi dan menerima informasi. Teori Darwin tentang evolusi sosiokultural. Ya, Anda mungkin pernah mendengar tentang survival of fittest, yang merupakan frasa yang tepat untuk menggambarkan teori evolusi sosiokultural. Darwin menjelaskan adaptasi ini dalam istilah mutasi yang memungkinkan orang-orang mengatasi lingkungan atau perilaku sosial. Dan Darwin berpandangan bahwa adaptasi terhadap lingkungan orang yang memiliki tampilan baik dan berenergik akan memenangkan kehidupan yang sukses. Dan orang yang bermalasan dan lemah akan tersisih. Dan Wake mengadaptasi evolusi sosiokultural untuk menjelaskan proses yang dialami organisasi dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tekanan informasi. Tekanan ini mungkin disebabkan oleh informasi yang berlebihan atau ambiguitas. Meskipun pendekatan evolusioner berguna dalam menggambarkan adaptasi yang diperlukan untuk memproses informasi. Teori sistem umum juga merupakan bagian penting dalam teka-teki ini karena menyoroti keterkaitan antara tim organisasi, departemen, dan karyawan yang memprosesan informasi. Next. Oke. Kita masuk pada asumsi. Yang pertama, organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi. Organisasi bergantung pada informasi agar berfungsi secara efektif dan mencapai tujuan mereka. Yang kedua, informasi yang diterima suatu organisasi berbeda dalam hal tingkat kepastiannya. Dalam hal ini, organisasi perlu memutuskan siapa anggota yang lebih paham atau paling mengetahui atau yang paling berpengalaman dalam menangani informasi tertentu yang diterima organisasi. Organisasi yang ketiga, organisasi berusaha untuk mengurangi ketidakpastian informasi. Menurut Wake, aktivitas organisasi berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian informasi dan proses untuk mengurangi ketidakpastian merupakan aktivitas bersama antar anggota organisasi. Teori Wake tentang informasi organisasi berisi sejumlah konsep kunci yang sangat penting untuk memahami teori tersebut. Mereka mencakup lingkungan informasi, aturan, dan siklus. Ya, sekarang yang pertama adalah lingkungan informasi. Lingkungan informasi adalah konsep inti dalam memahami bagaimana organisasi dibentuk serta bagaimana mereka memproses informasi. Dengan demikian, kita dihadapkan pada tugas memilih informasi yang bermakna atau penting dan memfokuskan indera kita pada pemrosesan isyarat tersebut. Ketersediaan semua rangsangan dianggap lingkungan informasi. Dan contohnya dari studi kasus Y2K, misalnya tim project Y2K dibentuk sebagai hasil informasi tentang kekhawatiran atas kapasitas komputer untuk menangani perubahan tanggal pada awal milenium baru. Ada cukup informasi yang diterima oleh sekarang organisasi bank adalah organisasi yang lebih kecil atau tim project dibentuk untuk mengelola pengetahuan ini. Sekarang, organisasi Y2K bergantung pada informasi
tambahan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuannya. Dan yang kedua, dalam teori informasi organisasi, aturan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan organisasi untuk menganalisis ketidakjelasan pesan serta untuk memandu tanggapan terhadap informasi. Kemudian, contoh dari Project Y2K dari aturan adalah jika the Y2K pemimpin tim mengalami ambiguitas atas informasi yang diberikan kepada mereka dari teknisi komputer, mereka diperintahkan untuk menghubungi tim teknisi pemimpin klarifikasi. Jika mereka menghubungi Dominic terlebih dahulu, langkah akan ditambahkan ke proses mengurangi ketidakjelasan karena dia akan harus menghubungi teknisi dan kemudian melaporkan kembali ke pemimpin tim. Kedua organisasi memiliki aturan untuk menentukan ketidakjelasan informasi dan untuk mengidentifikasikan cara yang tepat di mana mereka harus menanggapi pesan. Dan yang ketiga adalah siklus perilaku komunikasi yang digunakan untuk mereduksi ketidakjelasan. Nah, dalam siklus ini ada 3 tahap, yaitu tindakan, respon, dan penyesuaian. Umpan balik merupakan langkah penting dalam memproses memahami informasi yang diterima. Wade menggunakan istilah loop interaksi ganda untuk menggambarkan siklus tindakan, respon, dan penyesuaian dalam pertukaran informasi. Loop interaksi ganda atau perspektif ganda mengacu pada beberapa siklus komunikasi yang digunakan untuk membantu anggota organisasi dalam mengurangi ketidakjelasan informasi. Ada 3 prinsip ketidakjelasan. Yang pertama, menganalisis hubungan antara ketidakjelasan informasi, aturan yang dimiliki organisasi, dan siklus komunikasi yang harus dipakai. Yang kedua, semakin sedikit aturan yang dipakai, maka jumlah siklus komunikasi harus ditambah. Dan yang ketiga, banyak siklus yang dipakai yang memungkinkan ketidakjelasan dapat berkurang. Ini ditekankan dari prinsip kedua. Mengurangi ketidakjelasan menurut Wade, antara lain, yang pertama, penetapan mengacu pada bagaimana informasi akan diterima dan diinterpretasikan oleh organisasi. Wade percaya bahwa salah satu afiliasi dari berlakunya adalah sense making, atau upaya untuk menciptakan pemahaman dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti. Untuk Wade, tahun 1995, sense making mencakup penetapan item ke dalam kerangka kerja, memahami, memperbaiki kejutan, membangun makna, berinteraksi dalam mengejar saling mengerti, dan pola. Yang kedua, tahap ini disebut sebagai seleksi. Pada tahap pengorganisasian, kelompok dituntut untuk membuat keputusan dengan aturan dan siklus yang akan digunakan. Jika informasi masih ambigu, organisasi harus melihat sumber daya yang tersedia dan menentukan apakah memiliki aturan tambahan yang dapat membantu mengurangi ambiguitas. Dalam tahap penyimpanan, organisasi menyimpan informasi untuk digunakan nanti. Tahap ini mengharuskan organisasi untuk melihat apa yang harus dihadapi dan apa yang harus diabaikan atau ditinggalkan. Symbolic Convergence Theory. Symbolic Convergence Theory atau teori konvergensi simbolik dipelopori oleh Ernest Blumen. Teori ini menjelaskan tentang proses pertukaran pesan yang menimbulkan kesadaran kelompok yang menghasilkan hadirnya dari makna, motif, dan juga persamaan bersama. Kesadaran kelompok yang terbangun dalam suatu kelompok dapat membangun semacam makna, motif untuk bertindak bagi orang-orang dalam kelompok tersebut. Kemudian adalah istilah konvergensi. Menurut Borman, istilah konvergensi merupakan sebagai suatu cara di mana simbolik pribadi dari dua orang atau lebih saling bertemu, saling mendekati satu sama lain, atau kemudian saling berhimpitan. Kemudian simbolik. Simbolik merupakan hal yang terkait dengan kecenderungan manusia untuk memberikan penafsiran dan menanamkan makna
kepada berbagai lambang, tanda, kejadian yang tengah dialami, atau bahkan tindakan dilakukan manusia. Menurut Ernest Burman, kata lain untuk proses konvergensi simbolik adalah tema fantasi. Tema fantasi adalah pesan yang didramatisi seperti permainan kata-kata, cerita, analogi, dan pidato yang menghidupkan interaksi dalam kelompok. Teori ini mengupas tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan bersama. Artinya, teori ini berusaha menerangkan bagaimana orang-orang secara kolektif membangun kesadaran simbolik bersama melalui suatu proses pertukaran pesan. Kesadaran simbolik yang terbangun dalam proses tersebut kemudian menyediakan semacam makna, emosi, dan motif untuk bertindak lagi bagi orang-orang untuk kumpulan orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada 3 struktur pembentuk teori konvergensi simbolik. Yang pertama adalah penemuan dan penataan pola komunikasi dengan kelompok secara evolutif. Yang kedua merupakan deskripsi mengenai kecenderungan dinamis dalam sistem komunikasi yang menerangkan mengapa kesadaran kelompok muncul, berkelanjutan, menurun, dan pada akhirnya menghilang. Yang ketiga, faktor-faktor yang menerangkan mengapa orang-orang terlibat dalam tindakan berbagai fantasi. Kemudian asumsi. 2 asumsi pokok yang menjadi dasar teori konvergensi simbolik. Yang pertama adalah realitas diciptakan melalui komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi menciptakan realitas melalui pengaitan antara kait kata-kata yang digunakan dengan pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh. Kedua, ada makna individual terhadap simbol dapat mengalami konvergensi atau penyatuan, sehingga menjadi realitas bersama. Realitas dalam teori ini dimaksudkan sebagai pandangan sebagai susunan narasi atau cerita-cerita yang menerangkan bagaimana sesuatu harus dipercayai oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Cerita tersebut bermula diperbincangkan dalam lingkungan kelompok, kemudian disebarkan ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Menyertai kedua asumsi tersebut, Burman juga menyebutkan asumsi epistemologis teori ini, yaitu yang pertama, ada makna, emosi, dan motif bertindak ada pada isi pesan yang menyatakan. Menyertai kedua asumsi tersebut, Burman juga menyebutkan ada 6 asumsi epistemologis teori ini, yaitu yang pertama, makna, emosi, dan motif bertindak ada pada isi pesan yang ternyatakan dengan jelas. Yang kedua, realitas diciptakan secara simbolik. 3. Rantai fantasi menciptakan konvergensi simbolik dalam bentuk dramatistik. Keempat, analisa tema fantasi adalah metode pokok dalam menangkap realitas simbolik. Yang kelima, tema fantasi dan dapat terjadi dalam berbagai wacana yang dikembangkan. Dan terakhir, terdapat 3 visi analog master, yaitu righteous, social, dan pragmatik. Selanjutnya adalah istilah dalam teori konvergensi simbolik. Yang pertama adalah dramatizing message. Dramatizing message merupakan kalimat yang imajinatif dalam sebuah kelompok yang mendeskripsikan tentang masa lalu atau masa depan. Sebagai contoh, si A sedang hamil dan kemudian janinnya nendang-nendang. Kemudian si A berpikir bahwa kelak anaknya mungkin akan menjadi pemain sepak bola. Yang kedua, fantasy chain atau rantai fantasi. Burman mengartikan rantai fantasi sebagai serangkaian ide yang para anggotanya tergabung bersama seperti sebuah fantasi. Terbentuk ketika pesan yang didramatisasi oleh anggota kelompok berhasil mendapat tanggapan dari anggota kelompok yang lainnya, sehingga meningkatkan intensitas dan kegairahan dari para partisipan dalam berbagai fantasi. Rantai fantasi yang sudah terbentuk akan menciptakan konvergensi simbolik dan landasan penyatuan makna bersama. Sebagai contoh, ada sekelompok yang sedang berbicara, mula-mula si A membahas tentang pacarnya, kemudian ditanggapi oleh B dengan membahas kalau dia baru saja putus dari pacarnya. Dan kemudian ditanggapi lagi dengan C, yang bingung akan memberikan hadiah apa untuk pacarnya. Yang ketiga adalah fantasy type atau tipe fantasi. Tipe fantasi merupakan kerangka narasi bersifat umum yang terkait dengan pertanyaan atau masalah tertentu. Mereka yang telah lama berinteraksi akan membuat simbolik cue yang dipahami bersama. Simbolik cue tersebut biasanya menjadi inside joke. Tema-tema fantasi yang berulang kali dibicarakan pada situasi, karakter, dan latar belakang yang lain, namun dengan alur cerita yang sama.
Jika kerangka narasi sama, tetapi tokoh, karakter, atau settingnya berbeda, maka tema tersebut dapat dikelompokkan dalam satu jenis fantasi yang sama. Sebagai contoh, sebuah organisasi di kampus, salah satu anggotanya menyemangati rekan yang lainnya biar tetap semangat untuk berusaha semaksimal mungkin dengan hal yang sedang mereka kerjakan, dengan tujuan untuk membanggakan dan mengharumkan nama universitas mereka. Yang keempat, rhetorical vision atau visi retoris. Tema fantasi yang telah berkembang dan melebar keluar dari kelompok yang mengembangkan fantasi tersebut pada awalnya. Karena perkembangan tersebut, maka tema fantasi itu menjadi fantasi masyarakat luas dan membentuk semacam rhetorical community atau komunitas retoris dan keintiman antar kelompok. Sebagai contoh dari rhetorical vision, yaitu #2019 ganti presiden. Tagar tersebut kemudian menjadi sorotan publik yang memberi dampak bagi semua pihak dan kemudian berhasil menciptakan tema-tema fantasi yang kemudian menjadi visi retoris di kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah elemen dalam teori konvergensi simbolik yang meliputi karakter, plotlines, scenes, sanctioning agents. Karakter sendiri merupakan tokoh-tokoh yang terlibat, plotlines merupakan alur cerita, scenes merupakan latar belakang, sanction agents merupakan penentu kebenaran cerita. Untuk kesimpulannya, teori konvergensi simbolik sendiri memiliki fungsi untuk meningkatkan kohesivitas dan keintiman dalam kelompok.